Jadi Rasul mengatakan amalan terbaik dalam Islam adalah memberikan makanan. Karena makanan itu semua yang dibutuhkan orang dan disukai oleh orang-orang. Maka makanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang kita kerjakan dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kita masuk di hadis yang pertama dari kitab Al-Adab wal Akhlaq, ya, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, dan ini adalah pembahasan terakhir dari kitab beliau. Padahal kan kitab ini, Bulughul Maram ini, membahas fikih, hadis-hadis yang berkaitan tentang fikih. Namun di pembahasan terakhir beliau menyebutkan ratusan tentang berkaitan, ya, masalah hadis, akhlak dan adab, agar seorang penuntut ilmu agama, seorang yang belajar fikih itu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, dengan adab-adab dan akhlak mulia. Bab yang pertama atau hadis yang pertama tentang hak sesama muslim, tentang hak sesama muslim. Apa saja hak, ya, yang mereka miliki yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Maka hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, maka ditanyakan, apa 6 hak tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, 1, ya, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dia mengundangmu maka perkenankan undangan tersebut. Kedua, jika dia memberikan undangan kepadamu maka penuhilah undangan tersebut. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Kemudian yang keempat, jika dia bersin atau wahin, ya, dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka
doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau inya wahin, sidin wahin, tapi sidin mengucapkan alhamdulillah, baru kita jawab dengan yarhamukallah. Kalau sidin wahin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak mendoakan yarhamukallah. Jadi syaratnya apa? Kalau sidin yang wahin ini, muslim yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, baru kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Yang kelima, jika dia sakit maka jenguklah. Jika dia sakit maka jenguklah. Yang keenam, jika dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Jika dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Maka di sini Rasul mengatakan hakul muslim, hak seorang muslim. Hak maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak semestinya ditinggalkan. Perkara-perkara yang semestinya harus dikerjakan atau perkara-perkara yang tidak semestinya harus ditinggalkan. Nah, maka hak-hak ini ya ada yang hukumnya fardu ain. Ya, ada hukumnya fardu ain, nanti kita bahas. Dan ada juga hukumnya fardu kifayah. Dari 6 ini ada nanti hukumnya fardu ain. Yang kedua ada juga hukumnya fardu kifayah. Yang satu orang mengerjakan, sisanya gugur kewajiban. Kemudian yang ketiga ada hukumnya sunnah. Jadi hak itu enggak mesti wajib, tidak mesti harus dikerjakan secara pribadi atau fardu ain. Namun walaupun dia hukumnya sunnah, nanti kita sebutkan, walaupun ada hukumnya fardu kifayah, tetap kita berusaha mengerjakannya, tetap kita berusaha menjalankannya. Maka hak yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan muslim, ya, sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, hukum mengucapkan salam apa hukumnya? Sunnah. Nah, ini memang hak ya, tetapi hukumnya adalah sunnah. Namun walaupun sunnah semestinya jangan ditinggalkan. Semestinya apa? Jangan ditinggalkan. Kemudian yang menjawabnya, hukumnya apa yang menjawab salam? Wajib apa, Abu Akila? Kalau yang diucapkan salam orangnya banyak kayak ulun, ini kan pian banyak. Ulun mengucapkan assalamualaikum. Maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Satu aja yang sudah menjawab gugur kewajiban. Ketika misalnya ulun mengucapkan assalamualaikum, lalu jawaban seberatan waalaikumsalam. Nah, itu kan berarti satu saja misalnya yang mengucapkan, maka sudah gugur kewajiban, sisanya menjadi sunnah. Nah, kemudian kalau seandainya ulun bertemu satu orang aja, assalamualaikum. Ulun yang mengucapkan kan sunnah. Tapi ketika ulun yang mengucapkan kepada satu orang aja, maka menjadi fardu ain. Fardu ain. Sidin wajib secara ain, secara individu sidin, karena tidak ada orang bersama sidin. Maka wajib mengucapkan salam kalau sendirian. Nah, ternyata mengucapkan salam ini yang mudah, yang ringan ya, cuma hanya sekedar ucapan. Kadang mengeluarkan duit, ya, kadang mengeluarkan tenaga, kayak beda dengan haji, umroh, ya, itu mengeluarkan duit dan tenaga yang besar. Maka mengucapkan salam ini yang ringan ini termasuk salah satu amalan yang sangat mulia. Termasuk apa? Amalan yang sangat mulia. Di antara hal yang menunjukkan tersebut, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsyus salama bainakum. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman. Nah, ini secara mutlak ya, seseorang yang masuk surga itu syaratnya harus dia beriman dulu. Harus dia beriman dulu. Maka sebaik apapun manusia kepada manusia yang lain, kalau dia tidak beriman maka tidak akan masuk ke dalam surga. Ada orang yang non muslim, orang kafir baik lawan manusia, membangunkan pesantren, membangunkan jembatan, membangunkan masjid misalnya, dia baik kepada sesama manusia, tapi dia kafir. Apakah kebaikannya tadi membuat dia masuk
surga? Maka jawabannya tidak. Karena syarat mutlak orang yang masuk surga adalah harus beriman dulu. Maka orang tadi yang non-muslim tadi sungguh luar biasa misalnya kebaikannya kepada orang lain, kepada manusia. Namun dia kafir. Kalau kafir berarti dia telah melakukan kezaliman yang paling besar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia baik kepada manusia, maka baik kepada manusia saja tidak cukup kalau dia tidak beriman kepada Allah. Berarti apa? Dia melakukan kezaliman yang paling besar di atas muka bumi ini, yaitu kafir dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi ini membantah orang yang mengatakan semua agama benar. Nah, semuanya masuk surga, ya, tapi jalannya kata mereka berbeda-beda. Ada yang dari Islam, ada yang dari ini, tapi nanti sama-sama masuk surga kata mereka. Maka itu tidak benar, karena syarat mutlak masuk surga adalah hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak memiliki iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Nah, jadi kata Rasul, dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Hadis ini semakna dengan sabda Rasul yang lain, seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya, dalam kurung saudara muslim, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita kadang-kadang disambati, maka kita jangan menyambati sesama muslim. Kita kadang-kadang dizalimi, kadang ketujuh kita dizalimi, maka kita kadang menzalimi sesama muslim. Maka kelaziman al-ukhuwah, ya, persaudaraan, karena diikat dengan tali iman dan Islam, maka kelazimannya adalah mereka harus saling mencintai dan menyayangi. Apa-apa yang kita sukai, apa-apa yang kita cintai untuk diri kita, maka begitu pula kita berikan kepada orang lain. Kemudian kata Rasul, nah setelah Rasul mengatakan iman kalian tidak akan sempurna sampai kalian saling mencintai, maka Rasul menyebutkan salah satu amalan yang membuat kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshush salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal, suatu ibadah yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasul? Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi menebarkan salam, mengucapkan salam itu termasuk amalan yang membuat kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seseorang yang terkadang ada perselisihan, ya, terkadang ada ya hal-hal yang membuat kita kada benyamanan, maka pian harus paksa diri pian kalau bertamu ucapkan salam. Apa ucapkan salam? Walaupun kadang pada awalnya pian kada suka, karena misalnya pian dizalimi sidin, maka paksa diri pian untuk mengucapkan salam. Untuk apa? Agar menumbuhkan kecintaan kepada sesama muslim tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, jika kalian mengamalkan sesuatu ini, maka kalian akan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan salam. Nah, bahkan ya, mengucapkan salam ini juga termasuk amalan yang terbaik dalam agama Islam. Tidak dikatakan amalan yang terbaik kecuali di dalamnya ada pahala yang besar. Jadi amalan yang paling afdal, jar. Amalan yang paling terbaik, ya. Berarti di dalamnya ada pahala yang besar. Dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasul tentang amalan yang terbaik dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasul ditanya amalan yang terbaik dalam Islam, Rasul menjawab satu, ya. Yang pertama adalah memberikan makanan. Nah, ini kawan ketujuh mentraktir. Oh, kita senang sekali ditraktir. Jadi Rasul mengatakan amalan terbaik dalam Islam adalah memberikan makanan.
Karena makanan itu semua yang dibutuhkan orang dan disukai oleh orang-orang, maka makanan. Kemudian yang kedua, kalau makanan kan bermodal Pak, bermodal kita. Karena ada makanan tadi, nukar baru pian berikan kepada orang, bermodal. Maka kalau kita kada kawan yang pertama, mentraktir kada kawan kayak itu nang alih bana karena ya kita sulit juga ekonomi. Kalau kita mengamalkan amalan yang terbaik setelah itu. Apa setelah itu? Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenalkah atau orang yang engkau tidak kenal. Nah, ini amalan nang kada bermodal tadi. Hanya sebatas apa? Pian mengucapkan ucapan saja di lisan pian. Kada mengeluarkan harta, beda dengan memberikan makanan. Maka amalan yang terbaik ini bisa diamalkan oleh setiap orang. Terkadang kita berat ya memberikan makan kepada orang. Kalau bini aja ngalih makan misalnya. Maka ada amalan yang kedua yang terbaik yang bisa kita lakukan yang tidak mengeluarkan harta, bahkan tidak mengeluarkan energi. Yaitu apa? Mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kenal. Maka ini adalah amalan yang terbaik dalam Islam. Terlebih misalnya Rasul di sini mengatakan mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal agar menumbuhkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih misalnya pian pindahan rumah, kada kenal lawan orang. Otomatis pian kan orang baru, orang asing. Bagaimana menumbuhkan kecintaan dari mereka? Maka biasakanlah mengucapkan salam. Ada kita lewat lawan satpamnya, assalamualaikum. Pian kan kada kenal, ya, baru pindah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka apa? Membuat mereka simpati kepada pian. Simpati bukan Telkomsel lah, tapi simpati. Orang tertarik kepada pian. Nah, kemudian selain itu tadi lu sebutkan amalan terbaik dan juga amalan termasuk yang masukkan ke dalam surga. Salam itu artinya apa gerang? Isi dari salam. Kan artinya terjemahnya secara harfiah assalamualaikum, semoga kesejahteraan, keselamatan kepada kalian. Isinya adalah doa, Pak. Jadi salam adalah isinya doa untuk memberikan ya doa keselamatan kepada sesama muslim. Nah, karena kita membiasakan mengucapkan salam yang isinya adalah mendoakan orang tersebut, sejatinya doa tersebut kembali kepada diri kita. Terlebih kepada pian-pian yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah ketika begawi. Nah, kujuk berkendaraan, habis waktu di tengah jalan aja misalnya. Maka biasakanlah pian sebelum keluar rumah mengucapkan salam kepada siapa? Kepada keluarga. Agar pian mendapatkan keselamatan ketika berada di luar rumah. Maka jangan sampai kita gengsi mengucapkan salam duluan lawan anak, lawan bini, karena pian pemimpin keluarga misalnya, jangan gengsi. Kenapa? Karena isi dari salam tadi adalah keselamatan. Maka sebelum pian keluar rumah, maka ucapkan salam dulu lawan bini pian, lawan anak-anak pian, agar pian selamat ketika berada di luar rumah. Assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kalian. Nah, mengucapkan salam ini juga kepada muslim siapapun. Baik muslim tadi orang yang taat kepada Allah, orang baik, ataupun dia ahli maksiat. Maka yang namanya muslim tadi, ya, walaupun dia ternyata ahli maksiat, kita tetap diperintahkan untuk mengucapkan salam. Maka bisa jadi ucapan salam kepada dia yang suka bermaksiat, sidin kada sembahyang misalnya, sidin kita aja membuka aurat misalnya. Bisa jadi ketika kita mengucapkan salam, semoga keselamatan untuk kalian. Bisa jadi sidin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari keselamatan itu umum, selamat dunia dan akhirat. Nah, maka ucapkan salam kepada siapapun, mereka berhak untuk kita ucapkan salam. Walaupun dia ternyata ahli maksiat, kada sembahyang, kada puasa, kasihan ya. Maka ucapkan salam, siapa tahu sidin mendapatkan hidayah dari doa kita tadi. Nah, kemudian para ikhwas sekalian. Salah satu sahabat Nabi ya yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah mantan pendeta Yahudi, yang masuk Islam. Jadi dulunya ya kota Madinah itu banyak dihuni oleh siapa? Orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi itu sebelum mereka pindah
ke kota Madinah, mereka baca kitab yang menerangkan tempat tinggal seorang nabi yang akan diutus. Nah, tempatnya begini-begini, banyak pohon kurmanya ini. Akhirnya mereka merasa bahwa itu adalah kota Madinah. Jadi mereka menanti kedatangan seorang nabi dan rasul. Ternyata memang akhirnya kan Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan Nabi adalah seorang nabi dan seorang rasul. Namun mereka akhirnya kan kebanyakan mereka tidak beriman kepada nabi terakhir ini karena bukan dari bangsa mereka, bukan dari Bani Israel, tetapi dari bangsa Arab. Namun ada yang beriman di antara mereka, bahkan mantan pendeta mereka yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengatakan, ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan yang lainnya, ya Imam Hakim, yang dinyatakan Sahih oleh Syalbani. Kata sahabat ini Abdullah bin Salam, "Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ji'tu falamma tabayyantu wajhah, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Fakana awwalu ma qala ayyuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Kata sahabat Abdullah bin Salam, tatkala Rasul tiba di kota Madinah, ini beliau berhijrah dari kota Mekkah, aku pun datang untuk melihat beliau, ya penasaran juga. Tatkala aku memperhatikan wajah beliau, ya, Nabi SAW, kata sahabat ini, aku yakin bahwasanya wajah beliau bukan wajah pendusta. Kenapa demikian? Ada ungkapan seperti ini. Karena Nabi SAW itu difitnah, dicaci maki dengan berbagai macam cacian. Di antara fitnah cacian tersebut adalah Nabi dikatakan kadzdzab, tukang dusta. Nah, ketika sahabat ini yang belum masuk Islam ini penasaran juga ingin melihat Nabi. Ketika melihat, saya yakin wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Tidak sebagaimana yang tersiar, tukang sihir sudahnya majnun, orang gila sudahnya Nabi dituduh, kadzdzab sudahnya. Kata sahabat ini, saya yakin wajahnya bukan wajah pendusta. Nah, ketika itu kata sahabat ini, nasihat pertama, ucapan pertama yang Nabi sampaikan adalah apa ketika Nabi tiba di kota Madinah? Yang beliau ucapkan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam. Nah, ini ketika Nabi apa? Berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ketika sahabat ini ya melihat Nabi, ya berkumpul bersama Nabi, maka Nabi mengucapkan nasihat pertama adalah ucapkan salam di antara kalian. Kenapa demikian? Agar menumbuhkan rasa persaudaraan di antara mereka, agar menumbuhkan rasa kecintaan di antara para sahabat. Kenapa juga demikian? Karena dulunya suku kota Madinah ini, Aus dan Khazraj, sebelum mereka beriman, mereka adalah kabilah yang suka berperang. Suku Aus dan Khazraj. Makanya ketika mereka masuk Islam, ya, maka yang pertama Rasul lakukan adalah mempersaudarakan mereka. Termasuk memberikan nasihat pertama adalah afsyus salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, untuk apa? Menguatkan rasa persaudaraan dan kecintaan di antara mereka. Ada pertanyaannya. Kenapa penduduk kota Madinah ini cepat berimannya dibandingkan dengan penduduk kota Mekah? Ya wakilah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kadang bawa minyak harum. Kenapa Pak? Kan yang paling ngayal itu adalah penduduk kota Mekah. Kalau penduduk kota Madinah, mereka cepat beriman kepada Rasulullah SAW. Karena ya, kan di kota Madinah itu bukan cuma dari bangsa Arab yang tinggal, tetapi dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka mengompori, mereka juga berperang, berselisih dengan bangsa asli dari kota Madinah, suku asli dari kota Madinah. Jadi mereka panas-panasan. Di antara hal dari ahlu kitab ini memanasi Aus dan Khazraj adalah, kata mereka, akan datang kepada kami seorang nabi dari kalangan kami yang akan memerangi kalian. Jadi suku Aus dan Khazraj, mereka sudah tahu tentang kedatangan Nabi. Dari siapa?
dari Yahudi ini yang memanas-manasi mereka ketika ada perselisihan dan perseteruan. Ternyata nabinya dari bangsa Arab. Mereka tidak beriman, namun apa? Penduduk kota Madinah yang beriman. Nah, itu makanya mereka cepat beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu tentang Nabi dari orang ahlu kitab di kota Madinah, ya, yang mana mereka mengompori, memanasi, memerangi kalian wahai suku kota Madinah. Ternyata nabinya dari bangsa Arab, bukan dari galangan Bani Israel. Akhirnya yang cepat beriman adalah penduduk kota Madinah yang asli, Aus dan Khazraj. Makanya mereka cepat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka beriman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara mereka dan juga menasihati mereka untuk apa? Menebarkan salam. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, dan sambung tali silaturahim. Dan agar jangan salah paham bahwa silaturahim itu hanya menyambung tali kekerabatan, bukan kepada semua orang. Ini terkadang istilah Arab ini, istilah syar'i ini bergeser maknanya dengan istilah bahasa Indonesia. Nah, kalau kita harus silaturahim ya, menjaga silaturahim. Kita misalnya belang lawan kawan, lalu kita mengatakan ulun hendak menyambung tali silaturahim lawan pian. Padahal kawan tidak ada tali kekerabatan. Itu bukan silaturahim namanya. Hanya sebatas ziarah saja, mengunjungi kawan saja. Kalau pian mengunjungi sepupu pian, kai pian, ninik pian, abah pian, karena pian kawin kan rumah sudah belain sudah. Nah, pian menyambung beelangi yang ada keluarga lawan pian, maka dinamakan dengan silaturahim. Itu yang membuat kita diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Silaturahim menyambung tali silaturahim kepada keluarga saja, bukan kepada semua orang. Nah, di sini Rasul mengatakan wasilul arham, dan sambung tali silaturahim, yaitu antar keluarga, bukan kepada semua orang. Kemudian setelah itu yang keempat, dan sholatlah kalian di malam hari, qiyamul lail, tahajud ya. Sedangkan manusia ketika itu pada guringan, tidur. Ketika kita mengamalkan 4 hal ini, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian masuk ke dalam surga dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Perhatikan, di sini Rasul ketika tiba dari Mekah ke kota Madinah, maka Rasul mengucapkan 4 amalan. Yang pertama adalah mengucapkan salam, yang kedua adalah memberikan makanan, yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim kepada keluarga, yang keempat adalah qiyamul lail atau tahajud. Nah, 4 amalan ini, 3 yang pertama berkaitan dengan ibadah yang kebaikannya kepada orang lain. Ibadah yang kebaikannya diberikan kepada orang lain. Yang pertama adalah, ini yang paling ringan, mengucapkan salam. Karena salam adalah doa, mendoakan orang yang kita temui. Nah, maka kita mendoakan sidin berarti kan memberikan kebaikan kepada sidin. Ya, berarti ibadahnya adalah kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, memberikan makanan. Ini sama ibadah yang kebaikannya kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Ini juga ibadah yang kebaikannya kita berikan kepada orang lain. Baru yang keempat, salat tahajud. Ini kebaikannya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk apa? Diri sendiri. Maka 3 hal ini yang paling, kan 4 amalan. 3 yang pertama ini ibadah yang berkaitan dengan kebaikannya kepada orang lain. Baru yang terakhir Rasul ucapkan adalah salat tahajud yang kebaikannya untuk diri sendiri. Maka ibadah itu ada kebaikannya untuk orang lain, seperti kita bersedekah, mengeluarkan zakat, ya, kemudian tadi menyebarkan salam, memberikan makanan, ya. Itu adalah ibadah yang kebaikannya kita berikan kepada orang lain. Nah, ada ibadah yang kebaikannya untuk diri sendiri, pian sholat untuk diri sendiri, baca Quran, zikir, ya, puasa. Nah, itu kebaikannya kepada diri sendiri. Namun ketika kebaikannya berkaitan dengan orang lain, nah di sini Rasul mengucapkan ada 3 amalan. Maka Rasul mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, maka ini para ikhwas sekalian, pentingnya kita beribadah kepada Allah berkaitan dengan kebaikannya kepada orang lain.
Nah kemudian ini masih seputar mengucapkan salam. Nah ternyata tentu generasi pertama ini, para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat mengamalkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Seperti misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau ketika ke pasar ya, maka beliau ketika bertemu dengan orang, maka mengucapkan salam. Nah, terkadang ada orang yang ke pasar, tujuannya apa? Bukan untuk menjual, bukan untuk membeli, tapi hanya sekedar bertamu lawan orang kemudian mengucapkan salam, subhanallah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ke pasar ya, maka beliau senantiasa ketika berpapasan dengan orang lain, siapapun orang tersebut, maka beliau mengucapkan salam, mengucapkan salam. Ini sebagai bentuk pengamalan mendapatkan amalan yang terbaik, yaitu mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun kepada orang yang tidak dikenal. Ya, dulu kita di kota Madinah itu ulun punya kawan seangkatan orang Lebanon ya. Teman ini ketika bertemu dengan orang kan mahasiswa banyak lah, pasti mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Iya, ada orang yang mengamalkan seperti itu. Jadi ketika kawan ini kawan seangkatan orang Lebanon, ketika dia bertemu dengan siapapun kayak itu, mau dia orang Afrika, orang Eropa dan seterusnya, beliau ini senantiasa mengucapkan salam. Ini sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasul, mendapatkan amalan terbaik yaitu dengan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah kemudian ada salah satu sahabat ya yang bernama At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab yang pernah menyertai Abdullah bin Umar ke pasar ya. Setiap ke pasar maka senantiasa Abdullah bin Umar ini mengucapkan salam. Kemudian sahabat Tufail ini bertanya kepada Abdullah bin Umar ya. Ketika ke pasar ternyata nggak beli apa-apa, hanya sekedar mengucapkan salam. Kenapa demikian ya? Kemudian kata Abdullah bin Umar, wahai Tufail, kita ke pasar hanyalah untuk menyebarkan salam. Jadi sidin ke pasar itu kada butuh tukar, hanya sekedar mengucapkan salamnya. Karena memang orang itu numpuk, banyak berkumpul di mana di pasar. Kemudian hak yang kedua ya, yang harus kita tunaikan adalah sabda Rasul, wa idza da'aka fa'ajibuhu. Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Namun undangan yang jenis apa? Yang hukumnya adalah fardu ain, yang wajib. Maka mayoritas para ulama, jumhur atau kebanyakan para ulama, mereka mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimahan pernikahan, bukan undangan-undangan yang lain. Kenapa? Karena ternyata dalam undangan pernikahan, ketika kita tidak memperkenankan, ada ancaman. Di antara ancamannya adalah Rasul mengatakan, maka dia sungguh durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kan ada ancaman, berarti hukumnya wajib. Undangan-undangan yang lain gak ada ancaman, kayak akikah, khitankah misalnya, atau hanya sekedar dibawahi kawan makanan misalnya, tidak ada ancaman. Maka hukumnya adalah sunnah, memperkenankan. Namun tadi walaupun demikian, bukan undangan walimahan pernikahan, tetap kita berusaha untuk mengkabulkan. Demi agar orang yang mengundang ini bahagia dengan kedatangan kita. Nah, di antara dalil bahwa walimahan pernikahan adalah wajib kita tunaikan ya, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, syarut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk jamuan makan adalah jamuan walimahan, dalam kurung walimahan pernikahan. Kalau ini dikatakan seburuk-buruk makanan yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Dan mengabaikan atau tidak mengundang orang-orang fakir. Orang-orang fakir atau miskin. Jadi ketika mengundang walimahan ya pernikahan,
ternyata yang diprioritaskan, yang diutamakan, atau bahkan yang diundang saja adalah orang-orang kaya saja. Sedangkan orang-orang fakir maka tidak diundang. Maka Rasul mengatakan syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Namun jangan difahami, seburuk makanan ini hukumnya haram dimakan kada. Ya. Kan tadi ilahnya, alasannya adalah karena yang diundang hanya orang-orang kaya saja, ya, orang-orang sugih saja. Nah, walaupun demikian ternyata misalnya memang yang diundang hanya orang kaya saja, yang miskin enggak. Kalau kita disugih misalnya, kalau kita diundang maka wajib tetap memperkenankan. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan dalam kurung pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Rasul mengatakan yang tidak memenuhi undangan walimahan tadi, maka Rasul mengatakan dia telah bermaksiat, dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini ada ancaman, dikatakan sebagai orang yang durhaka, yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini para ulama memahami bahwa memenuhi undangan walimahan pernikahan adalah wajib fardu ain. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, maka para ulama menyebutkan syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya, walimahan pernikahan tadi harus diperkenankan. Nah, ada syaratnya. Syarat yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim. Ini kan berkaitan dengan hak muslim. Maka yang kawin ini siapa? Yang mengundangnya orang muslim. Kalau orang kafir maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib. Yang pertama adalah orangnya muslim. Nah. Kemudian syarat yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau diboikot. Nah, tulis saja pian. Yang mengundang bukan orang yang sedang diboikot. Jadi ada istilah al-hajar atau boikot. Ketika ada seseorang misalnya melakukan penyimpangan dari sisi akidah kah, dari kebid'ahan kah, sehingga para ulama atau penguasa menyimpulkan orang ini diboikot. Maksud dari diboikot adalah tidak diajak bicara, tidak diucapkan salam. Kalau sidin mengucapkan salam kita kada menjawab, itu namanya diboikot. Dalam rangka apa? Siapa tahu yang diboikot ini sadar dia telah mengerjakan sebuah penyimpangan. Ini terjadi di zaman Nabi ketika ada salah satu sahabat yang tidak ikut berperang padahal tidak ada uzur dari sahabat ini. Akhirnya Nabi memboikot, ya, tidak diajak ngobrol sehingga dia sadar dengan kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang mengundang ini tidak sedang diboikot. Kalau dia misalnya diboikot oleh penguasa, oleh para ulama ini jangan diajak bicara, ada sebuah penyimpangan, maka tidak wajib. Kemudian syarat yang ketiga, nah, undangannya bersifat khusus. Undangannya bersifat khusus. Misal ada nama pian haji ini. Nah, ini kan pian diundang secara khusus, ada nama pian dalam undangan. Atau pian ditelepon. Maaf nah ulun kada kawa menebarkan undangan non pian. Ulun berteleponan aja. Anak ulun berkawinan. Itu juga secara khusus. Atau lewat WA. Ulun kada tetamu pian sibuk mana ulun WA aja nah misalnya. Tapi diundang secara khusus lewat WA. Maka ini pian memperkenankannya wajib. Nah, kalau umum, misal tadi jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ada undangan untuk jamaah Masjid Imam Syafi'i. Jumlahnya 1.000 orang misalnya. Nah, ketika yang mengundang ini umum, tidak khusus untuk jamaah Masjid Imam Syafi'i, maka ini tidak wajib. Tidak wajib. Memperkenannya tidak wajib. Kenapa? Karena undangannya bersifat umum bukan khusus. Nah, maka tidak wajib. Misal haji siapa kawin misalnya, orang nang paling sugih di Banjarmasin, ulun mengundang sebanjarmasinan. Nah, untuk kewalimahan anak ulun. Maka ini kan umum, tidak khusus nama pian. Maka memperkenankannya tidak wajib, disunnahkan saja. Kemudian syarat yang keempat kita habiskan. Undangannya pada hari pertama walimahan. Undangannya pada hari pertama walimahan. Misal kita diundang walimahan, ya, 3 hari 3 malam. Nah, acaranya apa? 3 hari 3 malam. Lalu dituliskan pian datang hari kedua dan ketiga. Nah, bukan hari pertama. Maka tidak wajib.
Yang wajib itu kalau seandainya pian diundang hari yang pertama. Atau secara umum misalnya 3 hari 3 malam. Maka yang wajibnya adalah di hari yang pertama. Kalau pian misalnya sibuk kada kawa sehingga hari kedua dan hari ketiga maka tidak diwajibkan, memperkenankan hukumnya sunnah. Kemudian syarat yang kelima tidak memberatkan. Tidak memberatkan seperti yang berkawinan rumahnya jauh. Nah, di Amuntai, di Balikpapan atau di Papua situ, oh jauh benar kayak itu, nah ada keluarga di Papua. Nah, maka ini kan memberatkan ya. Apalagi harus antigen 2 kali, kada lagi lah antigen lah. Apa cukup vaksin 2 kali. Nah, kada ono vaksin kan kada kawa tulak kayak itu nah. Maka ketika memberatkan safar atau mengeluarkan biaya yang besar, ya, maka tidak wajib. Ketika apa? Memberatkan. Namun ketika kita mampu misalnya di rantau kan memberatkan atau di Amuntai cukup memberatkan karena harus safar kayak itu nah. Walaupun tidak wajib kita berusaha untuk memperkenankan. Kenapa? Untuk membahagiakan orang yang mengundang. Ini kita berusaha ya, walaupun tidak wajib. Kemudian syarat yang keenam ya, yang terakhir tidak ada kemungkaran pada walimahan tersebut. Tidak ada kemungkaran pada walimahan tersebut. Kalau ada kemungkaran seperti ikhtilat, nah ini umumnya acara-acara ya, maka tidak wajib ya. Namun hukumnya adalah sunnah dan kita berusaha menghindari dari acara ikhtilat tersebut. Sebenarnya kalau di tempat kita bisa akali ya, datang di awal-awal, datang itu orang tidak terlalu banyak ya. Atau datang pas akadnya, nah itu juga tidak terlalu kalau pian diundang pas akadnya. Kalau misalnya diundang pas acaranya saja, pas walimahannya, bukan akadnya, maka pian datang pas walimahannya. Jadi tidak ada kemungkaran pada acara tersebut seperti ikhtilat ya. Kemudian para wanitanya berhias-hias. Nah, biasanya seperti itu, acil-acil nang kada pernah berhias di pasar pas walimahan berhias. Kemudian juga tidak ada pertunjukan alat musiknya. Nah, kalau ada musiknya maka kemungkaran menjadi tidak wajib lagi. Namun ya, kalau seandainya kemungkarannya besar di walimahan tersebut. Contohnya seperti apa? Misal minum yang disediakan adalah arak. Nah, atau bintang misalnya ada alkoholnya kayak itu nah. Itu minumannya disediakan untuk tamu. Ini kan kemungkarannya besar benar kayak itu nah. Atau misalnya makanan dan minumannya adalah makanan minuman haram ya. Misalnya babi apakah maka memperkenankan hukumnya adalah haram. Atau misal ada acara judinya misalnya subhanallah ya. Ini kemungkarannya begitu besar, maka ini pian haram untuk menghadiri, khawatir kita ikut-ikutan terjerumus ke dalam praktek haram tersebut. Wallahu alam bisa. Maka tadi ulun sebutkan ya, ada 6 dari syarat menghadiri walimahan pernikahan. Yang pertama yang mengundang adalah muslim ya. Yang kedua yang mengundang bukan orang yang diboikot ya. Kemudian yang ketiga undangannya bersifat khusus. Yang keempat undangan hari pertama walimahan. Ini kalau 3 hari 4 hari lebih dari sehari maka yang wajibnya adalah hari pertama. Kemudian yang kelima tidak memberatkan. Yang keenam tidak ada kemungkaran pada acara walimahan tersebut. Wallahu a'lam. Bisa kita sambung nanti hak yang ketiga yaitu minta nasihat. Ya, kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.